Sekalian, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, cerdas, dan ceria. Ya, sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doa pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita di tema 8 subtema 1. Nah, hari ini di tema 8 subtema 1 kita akan membahas tentang daerah tempat tinggalku. Nah, anak-anakku sekalian, daerah tempat tinggal kita itu pasti memiliki keberagaman suku, keberagaman agama, serta keberagaman budaya. Nah, di sini ada keberagaman lagu daerah. Tentunya lagu daerah yang dimiliki oleh setiap suku bangsa itu berbeda-beda. Nah, coba ada yang dari suku Papua? Iya, dari suku Papua ya. Dari suku Papua coba anak-anak sebutkan. Ada yang tahu tidak lagu apa, ciri khas lagu apa yang ada di Papua? Iya, benar sekali, lagu Yamko Rambe. Nah, sekarang kita coba buka halaman 69. Kita lihat lagu Yamko Rambe. Sudah dibuka, nak? Iya. Lagu Yamko Rambe yang ada di halaman 69 ini bisa kita lihat dia diawali dengan nada C, do, dengan menggunakan birama ketukan 4/4. Nah, ada yang tahu arti dari birama 4/4? Iya, benar sekali. Irama 4/4 itu artinya menggunakan 4 ketukan. Nah, jadi di sini lagu Yamko Rambe ini menggunakan 4 ketukan. Ya, kita nyanyikan sama-sama lagu Yamko Rambe sesuai dengan tinggi rendah nada yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Yamko Rambe yang sudah Ibu suruh pelajari minggu lalu. Ya, sama-sama Yamko Rambe. 1, 2, 3. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Yamko Rambe tadi, apakah anak-anak merasa keletihan atau tidak? Iya, kita merasa letih, kita merasa lelah karena kita menggunakan otot saat bernyanyi. Nah, otot adalah salah satu gaya. Ada yang tahu apa pengertian gaya? Iya, benar sekali. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Nah, saat kita menyanyikan lagu Yamko Rambe tadi, kita menggunakan gaya berupa apa, anak-anak sekalian? Iya, benar sekali, menggunakan gaya otot. Nah, ya. Nah, gaya otot itu sangat mempengaruhi kegiatan aktivitas kita. Saat kita melakukan berbagai aktivitas, kita biasanya menggunakan gaya otot. Nah, kemudian kita lihat lagi di halaman sebelah selanjutnya pengertian gaya. Nah, jadi macam-macam gaya. Tadi pengertian gaya sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Sekarang macam-macam gaya agar pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gaya itu dapat mengubah bentuk benda, gaya dapat memberikan kecepatan gerak benda, dan gaya dapat mengubah arah gerak benda. Nah, contoh yang sudah kita lakukan ketika kita menyanyikan lagu Yamko Rambe tadi, kita menggunakan gaya otot, ya, gaya otot yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian di halaman 49 itu ada teks tentang peperangan. Nah, peperangan di dalam negeri, ya, di mana peperangan ini menceritakan tentang suatu daerah, ya, di mana daerah ini masih menyangkut dengan lagu Yamko Rambe tadi. Nah, lagu Yamko Rambe tadi berasal dari daerah, iya, dari daerah Papua. Nah, ada yang tahu anak-anak cerita fiksi dari Papua? Iya, cerita fiksi itu adalah cerita khayal atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Cerita fiksi ini dibagi lagi, ada cerita fabel. Cerita fabel apa, nak? Iya, cerita fabel itu adalah cerita tentang hewan. Nah, kemudian ada
cerita fiksi di sini adalah cerita yang betul sekali tidak benar-benar terjadi. Nah, di sini ada judul di halaman 49, Kasuari dan Dara Mahkota. Nah, cerita Kasuari dan Dara Mahkota ini merupakan salah satu cerita dari daerah Papua. Nah, sebelumnya kita sudah belajar apa itu cara membaca dalam hati. Sekarang Ibu minta anak-anak membaca cerita tentang Kasuari dan Dara Mahkota ini dibacakan dalam hati. Anak-anak telaah dulu, anak-anak pahami dulu ceritanya. Ya, silakan dimulai untuk membaca cerita dalam hati. Nah, sudah anak-anak baca cerita Mahkota dan Kasuari dan Dara Mahkota tadi? Iya, sudah. Nah, sekarang apakah anak-anak tahu di dalam cerita itu terdapat ada tokoh, ada amanat, ada latar, ada alur? Iya, benar. Tokoh adalah orang yang memerankan suatu cerita. Nah, sekarang amanat itu apa? Ya, amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Nah, kemudian ada alur itu adalah jalan cerita, benar sekali. Kemudian ada penokohan itu adalah karakter tokoh dalam cerita. Nah, untuk tugas anak-anak nantinya anak-anak bikin kelompok, anak-anak cari siapa saja tokoh dalam teks tersebut, penokohannya, alurnya, latarnya, seperti itu ya. Sudah paham anak-anak untuk baca cerita fiksi ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham semua? Jika belum paham, boleh ada yang ingin bertanya? Ya, boleh, silakan. Jadi itulah materi kita pada hari ini ya, tentang tema 8 sampai